Film dibuka dengan sosok bernama Edi Mora, seorang pria yang bercita-cita menjadi penulis terkenal. Masalahnya, impian itu cuma tinggal impian. Berbulan-bulan duduk di depan laptop, dia bahkan belum berhasil menyelesaikan satu halaman pun. Setiap kali mencoba menulis, pikirannya selalu buntu seolah ada tembok yang menghalangi semua idenya keluar. Di tengah kondisi keuangannya yang berantakan, Edi masih berharap hubungannya dengan sang kekasih Lindy bisa menjadi satu-satunya hal yang berjalan baik. Sayangnya, kenyataan berkata lain. Saat mereka bertemu di sebuah kafe, Lindy justru memutuskan hubungan mereka. Dia sudah lelah terus membiayai hidup Edi yang tak kunjung berubah. Sementara Edi sendiri masih yakin suatu hari nanti mereka akan menikah. Pukulan itu membuat Edi benar-benar kehilangan arah. Saat berjalan tanpa tujuan di jalanan New York, dia tanpa sengaja bertemu Veron, mantan adik iparnya. Veron langsung menyadari kalau hidup Edi sedang berantakan. Meski Edi berusaha menutupinya dengan alasan sibuk mengejar deadline buku, mereka pun akhirnya mampir minum bersama. Di sana Edi jujur mengakui kalau dia belum menulis satu kalimat pun dan karirnya nyaris hancur. Mendengar itu, Veron menawarkan sesuatu yang terdengar mustahil. Dia ngeluarin sebuah pil misterius bernama NZT. Menurut Veron, obat itu mampu membuat otak manusia bekerja jauh melampaui kemampuan normal. Semua informasi yang pernah dilihat, didengar, atau dipelajari selama hidup akan langsung tersusun rapi dan bisa dipanggil kapan saja. Awalnya Edi mengira Veron sedang bercanda, apalagi harga satu pil mencapai $800. Sementara dia bahkan kesulitan membayar sewa apartemen. Tapi Veron malah memberikannya secara cuma-cuma sambil ninggalin kartu nama. Edi sempat ragu, namun setelah hidupnya terasa benar-benar mentok, dia berpikir tak ada lagi yang bisa dipertaruhkan. Pil itu langsung ditelannya. Beberapa detik kemudian, semuanya berubah. Saat hendak masuk apartemen, dia bertemu istri pemilik gedung yang datang nagih uang sewa. Biasanya Edi hanya bisa gugup mendengar omelan wanita itu. Tapi kali ini otaknya bekerja sangat cepat. Dalam hitungan detik, ia memperhatikan pakaian, buku yang dibawa, ekspresi wajah, sampai bahasa tubuhnya. Semua potongan informasi itu langsung membentuk sebuah kesimpulan. Edi menyadari wanita itu sedang kuliah hukum dan tengah kesulitan menyelesaikan tugasnya. Tebakan itu ternyata tepat. Bahkan tanpa berpikir lama, Edi langsung ngebantu menyusun tugas kuliahnya hanya dalam hitungan menit. Wanita itu yang awalnya marah berubah kagum karena Edi seolah tahu semua yang ada di kepalanya. Begitu masuk ke apartemen, Edi melihat tempat tinggalnya sendiri dengan cara yang berbeda. Selama ini, dia terbiasa hidup di ruangan yang berantakan, tapi sekarang setiap sudut terlihat begitu mengganggu pikirannya. Tanpa buang waktu, dia langsung membersihkan seluruh apartemen sampai rapi. Energinya seperti tidak ada habisnya. Begitu semuanya rapi, dia duduk di depan laptop. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ide-ide yang selama ini menghilang tiba-tiba mengalir deras. Kalimat demi kalimat muncul begitu saja tanpa perlu dipikirkan. Dalam semalam, Edi menghasilkan tulisan yang bahkan terasa lebih baik daripada semua yang pernah dia buat sebelumnya. Keesokan paginya, efek pil itu hilang. Otaknya kembali seperti semula. Semua kecerdasan luar biasa yang semalam dia rasakan seakan lenyap begitu saja. Namun satu hal yang masih tersisa, tulisan yang dia buat semalam benar-benar nyata adanya. Dia segera mengirimkannya kepada editor. Tak lama kemudian, telepon dari sang editor terus berdatangan.
Wanita itu tidak percaya dengan perubahan kualitas tulisan Edi dan memintanya segera melanjutkan buku tersebut. Baru kali ini Edi benar-benar merasa memiliki harapan. Dia sadar satu-satunya alasan semua itu bisa terjadi hanyalah karena pil NZT. Tanpa pikir panjang, dari kartu nama yang ditinggalkan, Edi langsung nyamperin Veron untuk meminta pil lagi. Saat bertemu, kondisi Veron terlihat mengenaskan. Wajahnya bonyok penuh luka seperti habis dipukulin. Meski begitu, dia tetap bersedia membantu Edi. Sebelum membahas soal pil, Veron meminta Edi ngambil jas di laundry sekaligus membelikan sarapan. Permintaan sederhana itu ternyata mengubah segalanya. From now on, boy, wash his windows, toilet. Anything I could do to get my hands back. Saat Edi kembali ke apartemen Veron, pintunya terbuka. Isi rumah sudah berantakan dan Veron ditemukan tewas bersimbah darah. Edi langsung hubungin polisi. Sambil nunggu mereka datang, dia mulai menyadari sesuatu. Orang yang ngebunuh Veron kemungkinan besar sedang mencari NZT. Kalau pembunuhnya belum menemukannya, berarti pil itu mungkin masih ada di apartemen. Dengan cepat Edi ikut mengobrak-abrik seluruh ruangan. Setelah mencari ke setiap sudut, akhirnya dia menemukan sebuah persediaan NZT yang disembunyikan di dalam oven, lengkap dengan setumpuk uang tunai. Saat polisi datang, Edi buru-buru menyembunyikan semuanya. Di kantor polisi, dia mengaku hanya ketemu Veron secara kebetulan dan tidak tahu apa-apa tentang bisnis gelap yang dijalankan mantan adik iparnya itu. Karena tidak menemukan bukti yang cukup, polisi akhirnya membebaskannya. Begitu sampai di rumah, Edi langsung menelan satu pil lagi. Dunia kembali terasa begitu jelas. Kali ini dia tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Dengan persediaan uang milik Veron, dia bisa fokus menyelesaikan bukunya tanpa memikirkan biaya hidup. Selama 4 hari penuh, Edi hampir tidak berhenti bekerja. Hasilnya benar-benar di luar dugaan. Naskah yang selama berbulan-bulan tidak bergerak akhirnya selesai hanya dalam hitungan hari. Tapi Edi mulai menyadari sesuatu. Kalau pil ini bisa membuatnya menyelesaikan sebuah novel dalam 4 hari. Lalu apa yang sebenarnya bisa dia lakukan kalau kemampuan itu digunakan untuk menghasilkan uang? Sejak hari itu, hidup Edi benar-benar berubah total. Setiap pagi dia hanya perlu menelan satu pil NZT, lalu seluruh dunia seolah bergerak lebih lambat dari pikirannya. Semua informasi yang masuk langsung dianalisis dalam hitungan detik. Hal-hal yang sebelumnya terasa rumit kini terlihat sangat sederhana. Buku yang selama ini menjadi beban akhirnya selesai, tapi Edi sadar kalau kemampuan luar biasa ini hanya dipakai untuk menjadi penulis, rasanya terlalu sayang. Dia pun mulai mempelajari dunia investasi. Awalnya Edi hanya menggunakan sisa uang $800 milik Veron sebagai modal. Dengan kemampuan menghitung pola pasar yang jauh melampaui orang biasa, uang itu berkembang sangat cepat. Dalam beberapa hari saja, modalnya berubah menjadi $7.000. Namun Edi bukan tipe orang yang puas dengan keuntungan kecil. Dia ingin naik lebih cepat. Masalahnya, tidak ada bank yang mau memberikan pinjaman kepada pria yang beberapa saat lalu bahkan kesulitan membayar uang sewa apartemen. Karena itu, Edi mengambil keputusan yang sangat berbahaya. Dia meminjam uang $100.000 dari seorang rentenir sekaligus bos mafia Rusia bernama Kang Adi. Bunganya sangat tinggi, tapi Edi yakin bisa ngembaliin dalam waktu singkat. Keputusan itu ternyata berhasil.
Dengan bantuan NCT, Eddie mampu membaca pergerakan saham seolah dia bisa melihat masa depan. Setiap transaksi yang dia lakukan hampir selalu menghasilkan keuntungan. Dalam waktu kurang dari seminggu, nilai investasinya melonjak hingga lebih dari 2 juta dolar. Perubahan itu membuat hidup Eddie berbalik 180 derajat. Pria yang dulu berpenampilan berantakan kini tampil rapi dengan jas mahal. Dia belajar memainkan piano hanya dalam waktu singkat, menguasai berbagai bahasa asing, memahami ilmu kedokteran, sampai menjadi lawan bicara yang selalu berhasil mencuri perhatian siapapun. Kepercayaan dirinya pun meningkat drastis. Rasa gugup yang dulu selalu menghantuinya seolah menghilang begitu saja. Perubahan itu bahkan membuat Lindy kembali tertarik kepadanya. Saat mereka makan malam bersama, Eddie berbicara menggunakan bahasa Italia dengan sangat lancar. Lalu mampu menebak apa yang sedang dipikirkan Lindy hanya dari ekspresi wajahnya. Lindy melihat pria di depannya benar-benar berbeda dari Eddie yang dulu. Hubungan mereka pun kembali membaik. Di sisi lain, kesuksesan Eddie mulai menarik perhatian banyak orang. Namanya menyebar di kalangan investor Wall Street sebagai pendatang baru yang mampu menghasilkan keuntungan fantastis hanya dalam waktu singkat. Tak lama kemudian, Eddie menerima undangan dari Van Loon, salah satu miliarder paling berpengaruh di dunia keuangan. Van Loon ingin mengetahui siapa sebenarnya pria yang tiba-tiba muncul dan mengguncang pasar saham. Saat bertemu, Van Loon lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Dia sengaja membiarkan Eddie menjelaskan cara berpikirnya sambil mengamati setiap jawabannya. Hanya dalam beberapa menit, Eddie berhasil menebak rencana bisnis besar yang bahkan belum diumumkan ke publik. Van Loon yang awalnya hanya penasaran mulai melihat Eddie sebagai aset yang sangat berharga. Meski begitu, tidak semua perubahan yang dialami Eddie membawa kabar baik. Belakangan ini, dia mulai merasa ada seseorang yang terus mengikutinya kemanapun dia pergi. Pria misterius itu selalu muncul dari kejauhan, memperhatikannya tanpa pernah berbicara sepatah kata pun. Awalnya Eddie menganggap itu hanya perasaannya, sampai suatu hari efek samping NCT mulai menunjukkan wujud aslinya. Tiba-tiba ingatannya menghilang. Dia masih sadar berjalan di tengah kota, tapi setelah itu semuanya kosong. Saat kesadarannya kembali, Eddie sudah berada di tempat yang sama sekali tak dia sadari. Kakinya penuh luka, bajunya berantakan, dan dia sama sekali tak ingat apa yang telah terjadi selama hampir 18 jam terakhir. Sedikit demi sedikit potongan ingatannya mulai muncul. Dia sempat berkelahi dengan beberapa pria, lalu berada di sebuah pesta, bahkan menghabiskan malam bersama seorang wanita yang sama sekali tidak dikenalnya. Yang membuat Eddie semakin takut adalah dia tidak tahu mana yang benar-benar dia lakukan dan mana yang hanya potongan ingatan yang tercampur begitu saja. Keesokan harinya dia memutuskan tidak meminum NCT. Dia ingin membuktikan apakah dirinya masih bisa bekerja tanpa bantuan obat itu. Namun hasilnya sangat menyedihkan. Dokumen yang kemarin terlihat begitu sederhana, kini berubah menjadi kumpulan angka dan istilah yang tak dia pahami sama sekali. Baru kali ini Eddie sadar kalau dirinya sudah mulai bergantung pada NCT. Tanpa pil tersebut, dia kembali menjadi Eddie yang lama. Saat sedang berusaha memahami situasinya, berita di televisi membuat darahnya langsung membeku. Polisi menemukan mayat seorang wanita bernama Maria. Begitu melihat wajah korban, Eddie langsung mengenalinya. Maria adalah wanita yang bersamanya pada malam ketika ingatannya hilang. Rasa panik langsung menguasainya. Apakah dia ada hubungannya dengan pembunuhan itu, atau justru ada seseorang yang sengaja menjebaknya? Dalam keadaan bingung, Eddie mencoba mencari tahu lebih banyak tentang NCT.
Dia mulai menghubungi orang-orang yang pernah menggunakan obat itu. Namun semakin banyak informasi yang dia dapatkan, semakin mengerikan kenyataannya. Sebagian besar mantan pengguna NZT telah meninggal dunia. Sisanya mengalami kerusakan otak yang sangat parah hingga tidak mampu menjalani kehidupan normal. Salah satu dari mereka adalah Melissa, mantan istri Eddie. Dulu Melissa dikenal sebagai wanita yang cantik dan cerdas. Tetapi setelah berhenti mengkonsumsi NZT, kesehatannya terus memburuk. Dia sering mengalami sakit kepala hebat, sulit berkonsentrasi, bahkan kesulitan melakukan aktivitas sederhana. Melissa memperingatkan Eddie agar segera menghentikan penggunaan NZT secara perlahan sebelum semuanya terlambat. Kalau terus memakainya, pada akhirnya otaknya akan rusak. Namun berhenti sekarang bukan pilihan yang mudah. Eddie sudah terlanjur membangun kehidupan baru berkat pil itu. Karirnya sedang berada di puncak. Hubungannya dengan Lindy mulai membaik. Dan Van Loon baru saja menawarkan kesempatan untuk ikut menangani salah satu proyek bisnis terbesar dalam sejarah. Di saat yang sama, masalah lain kembali muncul. Kang Adi datang menagih hutangnya. Tanpa sengaja, bos mafia itu melihat Eddie menjatuhkan pil NZT. Karena penasaran, Kang Adi langsung merebut pil tersebut dan meminumnya. Beberapa saat kemudian, ekspresi wajahnya mulai berubah. Dia merasakan sendiri bagaimana luar biasanya efek pil itu. Sejak saat itu, Kang Adi bukan lagi sekedar rentenir yang nagih hutang. Kini dia juga menginginkan NZT. Dan Eddie sadar, mulai hari ini dirinya bukan hanya dikejar oleh efek samping obat itu, tetapi juga oleh orang-orang yang rela membunuh demi mendapatkannya. Sejak Kang Adi ikut merasakan efek NZT, hidup Eddie benar-benar berubah menjadi mimpi buruk. Bos mafia itu kini tahu kalau semua kesuksesan Eddie berasal dari pil misterius tersebut. Artinya, selama Eddie masih memiliki NZT, dia tidak akan pernah berhenti diburu. Menyadari ancaman itu semakin besar, Eddie mulai memperketat keamanannya. Dia menyewa beberapa pengawal untuk melindungi dirinya kemanapun dia pergi. Bahkan, dia meminta seorang penjahit membuat kantong rahasia di setiap jasnya agar persediaan NZT selalu berada di tempat yang paling aman. Di sisi lain, karir Eddie justru terus melesat. Van Loon semakin percaya pada kemampuannya dan menyerahkan proyek merger perusahaan bernilai miliaran dolar ke tangannya. Laporan yang disusun Eddie begitu luar biasa, sampai-sampai Van Loon memecat beberapa analis seniornya karena merasa satu Eddie lebih berharga daripada satu tim profesional. Meski terlihat menikmati semua kesuksesan itu, Eddie sadar ada satu masalah yang terus menghantuinya. Persediaan NZT miliknya semakin menipis. Kalau obat itu habis, semua yang telah dia bangun bisa runtuh dalam sekejap. Karena itulah, Eddie diam-diam menyewa seorang ahli kimia dan menawarkan bayaran $2 juta untuk membuat NZT versi baru khusus untuknya. Dengan begitu, dia tidak lagi bergantung pada stok peninggalan Veron. Namun sebelum rencana itu berhasil, masalah lain lebih dulu datang. Polisi yang menangani kasus pembunuhan Maria mulai menemukan saksi yang mengaku melihat Eddie berada di sekitar lokasi kejadian. Meski belum cukup bukti untuk menangkapnya, penyelidikan mulai mengarah kepadanya. Eddie pun segera menyewa Maurice Brand, salah satu pengacara terbaik di New York. Berkat strategi Maurice, proses identifikasi saksi berhasil digagalkan. Saksi tidak mampu memastikan bahwa Eddie adalah pria yang mereka lihat semalam itu. Sehingga untuk sementara Eddie berhasil lolos dari jeratan hukum. Sejak saat itu, Eddie benar-benar menaruh kepercayaan pada Maurice tanpa pernah menyangka bahwa keputusan tersebut nantinya akan menjadi kesalahan besar.
Belum sempat bernapas lega, Kang Adi kembali datang. Kali ini dia tidak lagi nagih utang. Dia justru menuntut Edi terus memasuk NGT untuknya. Bahkan dia mengancam akan membongkar seluruh rahasia Edi jika permintaannya ditolak. Tekanan demi tekanan membuat Edi mulai sadar bahwa pil yang dulu mengubah hidupnya kini perlahan menghancurkan semuanya. Di tengah situasi itu, Van Loon mengajak Edi bertemu Hank Atwood, seorang pengusaha besar yang sedang menjalani proses merger perusahaan dengan Van Loon. Namun sebelum kesepakatan selesai, Hank tiba-tiba jatuh koma. Saat mengantar istri Hank menuju mobil, Edi memperhatikan wajah sopirnya yang langsung teringat sesuatu. Pria itu adalah sosok misterius yang selama ini terus membuntutinya. Saat itulah Edi akhirnya memahami sebuah fakta penting. Ternyata bukan hanya dirinya yang menggunakan NGT. Hank Atwood juga mengkonsumsi obat yang sama, dan pria misterius itu rupanya sedang memburu semua orang yang memiliki hubungan dengan NGT. Belum sempat Edi menyusun langkah berikutnya, bencana kembali datang. Seluruh persediaan NGT miliknya tiba-tiba lenyap. Tak lama kemudian, sebuah paket dikirim ke kantornya. Saat dibuka, isi paket itu membuat Edi terdiam. Di dalamnya terdapat kedua tangan pengawalnya yang telah dipotong, lengkap dengan pesan dari Kang Adi. Artinya, semua perlindungan yang dia bangun selama ini sudah berhasil ditembus. Tak lama berselang, Kang Adi bersama anak buahnya langsung mendatangi apartemen Edi. Mereka memaksa Edi menyerahkan seluruh NGT yang masih tersisa. Masalahnya, Edi benar-benar sudah kehabisan pil. Tanpa NGT, dia hanyalah pria biasa yang tidak mungkin mampu melawan sekelompok mafia bersenjata. Dalam keputusasaan, Edi bahkan sempat berpikir mengakhiri hidupnya sendiri daripada disiksa hidup-hidup. Namun tepat sebelum semuanya berakhir, dia teringat masih menyembunyikan satu pil terakhir. Edi langsung ngebongkar seluruh isi apartemen untuk mencarinya. Sayangnya, sebelum sempat meminumnya, anak buah Kang Adi lebih dulu berhasil menangkapnya. Kang Adi mulai menyiksa Edi sambil memerintahkan anak buahnya menggeledah seluruh apartemen. Saat lawannya lengah, Edi diam-diam mengambil sebuah pisau. Begitu Kang Adi mendekat, Edi langsung menusuknya berkali-kali sehingga pria itu roboh bersimbah darah. Namun Edi sendiri sudah kehabisan tenaga. Di tengah kondisi itu, dia baru menyadari satu hal. Beberapa menit sebelumnya, Kang Adi baru saja mengkonsumsi NGT. Artinya, darah yang mengalir di tubuhnya masih mengandung obat tersebut. Tanpa berpikir panjang, Edi melakukan tindakan yang benar-benar nekat. Dia meminum darah Kang Adi. Beberapa detik kemudian, efek NGT kembali bekerja. Pikirannya kembali tajam. Dalam sekejap, dia menghitung setiap kemungkinan yang ada di ruangan itu. Dengan memanfaatkan posisi lawan dan senjata yang ada, Edi berhasil menghabisi seluruh anak buah Kang Adi. Untuk kedua kalinya, NGT kembali menyelamatkan nyawanya.
Setelah semuanya berakhir, Eddie mulai menyusun kembali potongan-potongan kejadian yang selama ini terasa janggal. Sampai akhirnya dia menyadari siapa pencuri persediaan NZT miliknya. Orang itu ternyata Maurice Brand, pengacara yang baru saja menyelamatkannya dari kasus pembunuhan itu. Diam-diam memanfaatkan kedekatannya dengan Eddie untuk mencuri seluruh persediaan NZT yang selalu disimpan di dalam jasnya. Malam itu juga, Hank Atwood akhirnya meninggal dunia. Eddie kemudian menemui pria misterius pengawal Atwood, pria yang selama ini membuntutinya. Dia mengatakan bahwa obat yang sebenarnya bisa menyelamatkan nyawa Hank kini berada di tangan Maurice Brand. Maurice telah mencuri seluruh persediaan NZT demi kepentingannya sendiri. Mendengar hal itu, kepala pengawal Atwood langsung murka. Selama ini mereka mengira Hank memang tidak bisa diselamatkan, padahal ada seseorang yang sengaja menyimpan obat tersebut untuk dirinya sendiri. Tanpa perlu turun tangan, Eddie berhasil mengalihkan seluruh kemarahan mereka kepada Maurice. Dengan satu langkah itu, Eddie bukan hanya membalas pengkhianatan Maurice, tetapi juga menyingkirkan salah satu ancaman terbesar yang masih tersisa. 1 tahun kemudian, Eddie tidak lagi dikenal sebagai investor muda berbakat. Kini dia mencalonkan diri sebagai senator Amerika Serikat. Di tengah kampanyenya, Van Loon kembali datang menemuinya. Van Loon mengaku sudah mengetahui seluruh rahasia di balik kesuksesan Eddie. Dia bahkan membeli laboratorium yang memproduksi NZT agar Eddie kembali bergantung kepadanya. Sebagai gantinya, Van Loon ingin Eddie bekerja untuk kepentingannya ketika nanti berhasil mencapai puncak kekuasaan. Namun Eddie hanya tersenyum. Dia mengaku sudah memperkirakan langkah itu sejak lama. Selama setahun terakhir, Eddie diam-diam membangun beberapa laboratorium lain, sekaligus menyempurnakan formula NZT agar tidak lagi menimbulkan efek samping. Bahkan tanpa memperlihatkan apakah dia masih mengkonsumsi NZT atau tidak, Eddie tetap mampu membaca situasi beberapa langkah lebih cepat daripada Van Loon. Dia menebak kondisi kesehatan Van Loon, memprediksi kecelakaan yang akan terjadi beberapa detik kemudian, hingga mengetahui semua rencana pria itu sebelum sempat diucapkan. Untuk pertama kalinya, Van Loon kehabisan langkah. Dia sadar Eddie kini bukan lagi orang yang bisa dikendalikan. Film pun ditutup saat Eddie meninggalkan Van Loon dan menemui Lindy untuk makan siang seperti biasa. Kini pertanyaannya bukan lagi apakah NZT telah mengubah hidup Eddie, melainkan apakah Eddie benar-benar sudah berhenti menggunakan obat itu, atau justru dia telah berkembang menjadi sosok yang jauh lebih berbahaya daripada siapapun yang pernah menciptakan NZT sejak awal. Pesan yang dapat diambil dari film ini adalah jalan pintas memang bisa membawa seseorang menuju puncak lebih cepat, namun tanpa kendali dan tanggung jawab, jalan pintas yang sama juga bisa menghancurkan hidupnya, karena pada akhirnya bukan kemampuan yang menentukan siapa diri kita, melainkan pilihan yang kita ambil saat memiliki kekuatan tersebut. Saya Asep NZT, sampai jumpa di film berikutnya.